Ini juga soal ini sudah pernah saya jelaskan, saya tampilkan kembali di soal tryout. Ini tentang self assessment ya. Nah, kalau sudah ada ketemu kata kuncinya ini self assessment itu tidak perlu membaca ini sebetulnya Bapak Ibu ya. Kita langsung baca soalnya. Berikut ini kegiatan yang paling tepat dilakukan adalah, maksudnya tentang self assessment apa ini? Nah gitu loh. E, Pak. Jawaban yang E, Pak. tepat adalah ya E. Yang iya Pak. betul. Meminta peserta Penilaian didik. diri. Iya betul. Mengumpulkan kelebihan dan kekurangan dirinya ya. Penilaian diri sendiri betul. Jadi cukup jelas kalau seperti ini. Jangan salah lagi ya Bapak Ibu ya. Saya lihat kok ada beberapa yang masih salah ini yang ini. Insya Allah Mungkin Pak. asal ngeklik gitu. Biar ya yang salah kayaknya asal ngeklik biar tahu jawabannya betul bagi berapa gitu. Karena saya lihat waktu timer mengerjakannya itu seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi saya menganalisis jawaban Bapak itu lihat waktu yang dipakai Ibu. Karena di laporan saya itu ada waktunya Bu. Misal si A mengerjakan pukul 14.00. Kok selesainya cuma 14.17? Oh, Mas mengerjakan 17 menit saja kan nggak mungkin kan, oh berarti gue asal ngeklik mungkin, atau sudah mengerjakan dulu terus sudah tahu jawaban betulnya baru dikerjakan lagi sampai 17 menit. Itu juga sudah saya pelajari itu nih. Jadi intinya nanti kalau ada soal tryout lagi, tryout yang kedua, kalau saya harap Pak, itu, Pak. Iya nggak apa-apa Pak. 2 kali tapi yang benar-benar ya Pak. Soal mengerjakan yang pertama yang sungguh-sungguh gitu. Cuma betul 31 Pak. Oh iya nggak apa-apa Pak. Ya itu yang saya harap seperti itu. Boleh mengerjakan 2 kali asalkan mengerjakan yang pertama itu yang sungguh-sungguh Bapak Ibu. Ya jangan terbalik. Kadang-kadang ada yang terbalik seperti ini. Yang soal yang pertama mengerjakannya asal biar tahu jawaban betulnya, baru mengerjakan yang kedua itu yang biar betul semua kayak gitu. Jangan. Yang penting dikerjakan benar-benar, perkara nilainya dapat berapa, kan ini baru latihan gitu Bapak Ibu, tidak ada masalah. Toh nanti tidak akan saya share di grup nih, biar Bapak Ibu juga bisa itulah tahu masing-masing lah. Kan sudah tahu nilainya masing-masing ya Bapak Ibu nih. Tanpa perlu saya sampaikan. Itu. Baik, Pak. Selanjutnya lo belajar lagi, nomor Pak. Iya, nggak apa-apa. Semangat. Nomor 25 atau nomor 23. Memahami materi ajar yang ada di dalam kurikulum sekolah, memahami struktur. Nah ini namanya apa Bapak Ibu? Termasuk kompetensi apa? Sama dengan tadi ya. Profesional. Ya, kurikulum sekolah profesional, betul sekali. Jawabannya ya. Jangan pedagogik ya Bapak Ibu ya. Pedagogik itu pengelolaan pembelajaran. Nah ini hubungannya sama kurikulum, itu tentang, dan ini ada materi ajar. Nah ini ada kata-kata materi ajar itu hubungannya dengan profesional. Gitu Bapak Ibu. Cukup jelas, ini sudah sering berulang. Lanjut nomor 26 atau 24. Peserta didik kesulitan memahami hubungan antara peredaran darah yang lancar dengan kesehatan tubuh. Bu Ani mengatakan, anak-anak, pernahkah kalian melihat sungai yang kotor karena sampah dan tersumbat? Apakah dapat mengairi sawah-sawah agar tanaman menjadi sehat? Pernyataan Bu Ani memperlihatkan salah satu kompetensi guru abad 21, yaitu kemampuan dalam hal. Kalau padanan kata jelas lagi. Iya, analogi menganalogikan ya. Membandingkan dua kasus gitu ya, dua permasalahan gitu. Berarti yang B betul sekali. Membuat analogi. Ya, kalau metafor itu berarti apa ya Bapak Ibu? Kayak macas gitu ya. Membuat metafora. Perumpamaan gitu ya. Beda lagi ya, walaupun hampir mirip ya, tapi ini yang di sini bukan metaforanya tapi analoginya, biar anak itu berlogika. Oh iya sama ternyata gitu ya. B. Berikutnya lanjut nomor 27 atau 25. Bang Hasan mendapati 3 orang peserta didik mengantuk di kelas. Nah ini. Mereka sering bermain game terlalu lama dan merasa jenuh dengan pembelajaran di kelas. Tindakan pertama yang paling tepat bagi Pak Hasan. Yang pertama yang paling tepat, tindakannya apa? Kalau ada anak-anak seperti itu harus merefleksikan diri, ya jelas. Iya betul.
hampir sama dengan soal yang tadi sebelumnya Bapak Ibu ya. Jadi ketika ada permasalahan, tindakan pertama yang harus kita lakukan sebagai guru adalah melakukan refleksi. Merefleksikan diri artinya kayak kita bercermin Bapak Ibu ya, bercermin diri kita sendiri. Kita sudah pantas apa tidak, sudah rapi apa belum. Nah itu direfleksikan. Setelah direfleksikan itu berusaha merasakan yang dialami peserta didik ya, atau mencari solusinya gitu ya. Betul. Nah tindakan berikutnya baru misalnya anak ini harus ada, misalnya dalam pembelajaran harus ada game-gamenya ini. Nah, mungkin dengan game itu yang aplikasi apa itu saya lupa itu ya. Yang kalau ada yang kuisis misalnya, kuisis kan semi game itu ya. Terus ada yang apa itu lupa saya, kemarin saya PPL memakai itu. Gitu ya. Baik, kita lanjut. Nomor 28. Berikut ini merupakan arti penting pengembangan kurikulum dengan menghadirkan keterampilan berpikir tingkat tinggi dan literasi kebudayaan bagi guru di era abad 21 adalah titik-titik. Berpikir tingkat tinggi. Yang mana? B, Pak. B. Iya, betul. Jadi mengapa kok perlu ada keterampilan berpikir tingkat tinggi dan literasi kebudayaan? Karena ini memerlukan SDM yang kreatif memecahkan persoalan, betul. Ya, tidak hanya berpikir canggih saja, ya, tapi harus bisa memecahkan persoalan secara kreatif dan mampu berkomunikasi, karena kita kan rata-rata orang Indonesia kan juga komunikasinya juga kurang bagus juga ya. Ini jawaban yang tepat adalah yang B. Itu. Kalau E, Pak? Bangsa Indonesia memerlukan berkembangnya seni budaya dan kreativitas menciptakan karya seni berbasis keunikan lokal. Kita tidak dituntut untuk menciptakan karya seni berbasis lokal, Ibu, ya. Karena di era abad 21 itu yang permasalahan yang paling urgent ya, paling harus kita atasi adalah tentang bagaimana anak tersebut bisa memecahkan permasalahan. Karena anak-anak sekarang kan kadang nggak bisa memecahkan permasalahan sendiri, Bapak Ibu. Kreatif, intinya kreatif thinking ya, kreatif thinking, terus critical thinking, ini maksudnya ini Bu. Ya, creative thinking, critical thinking, communication, collaboration, ya. Ini abad 21 kan. Nah, itu kan 4C ya Bapak Ibu ya. Critical thinking, creative thinking, communication, dan collaboration. Tidak disuruh menciptakan, Bu ya. Tidak ada crit ya. Tidak ada create itu tidak ada. Tapi itu tadi, perlunya ini B. Gitu Ibu? Bisa mewakili jawaban pertanyaan Ibu? Okay. Iya Pak. Iya. Oke, baik. Kita lanjutkan 29. Dalam proses pembelajaran, seorang guru menugaskan peserta didik untuk menelusuri faktor penyebab terjadinya tanah longsor di suatu daerah. Nah, ini masih dengan hubungannya dengan pembelajaran abad 21. Ya, gitu ya. Kira-kira yang mana? Peserta didik bekerja secara berkelompok, menelusuri informasi dengan mewawancarai. Jadi ada waktu di situ, Ibu, ya Bapak Ibu ya. Jadi diberi waktu untuk bekerja, untuk menelusuri informasi, untuk meneliti, untuk mencari informasi-informasi di luar. Berarti kira-kira yang mana? Iya betul. Apa? Iya, ini yang namanya proyek pembelajaran berbasis proyek. Iya betul sekali. Dengan mewawancarai, terus bisa melacak informasi di internet, kemudian hasil yang dia dapatkan dari proses tadi, kemudian dipresentasikan, itu namanya pembelajaran berbasis proyek, Ibu ya. Kalau problem based learning, pembelajaran berbasis masalah itu dalam waktu itu saja, dalam satu waktu itu. Tapi kalau proyek itu bisa dikerjakan di lain waktu, gitu ya. Jadi anak diberi waktu misalnya satu minggu atau berapa hari gitu ya. Kemudian disampaikan hasilnya. Kalau berbasis masalah PBL, problem based learning, itu dalam hari itu juga. Yaitu bedanya proyek dan
problem based learning ya. Kalau discovery gimana, Pak? Discovery itu juga dalam satu waktu itu. Discovery itu menemukan sendiri. Contoh, Bu. Biasanya discovery learning itu untuk pembelajaran IPA, Bapak Ibu ya. IPA atau matematika. Discovery IPA, misalnya materi tentang perubahan wujud ya, Bapak Ibu. Yang paling gampang itu perubahan wujud. Itu. Nah, discovery learning itu anak diberi itu namanya lembar kerja peserta didik LKPD ya. Biasanya untuk discovery learning, PBL, PJBL itu diberi lembar kerja peserta didik atau LKPD. Nah, nanti dari LKPD itu anak disuruh mencari atau menemukan monggo. Untuk menemukan konsepnya sendiri, kemudian dibuktikan. Dia ada prakteknya di situ, Bu. Kalau discovery learning itu ada proses pembuktiannya, ya. Ada proses pembuktiannya. Ya, contohnya misalnya kita membuktikannya dengan cara itu kita melelehkan es batu, misalnya dibuktikan. Oh, ternyata es batu ketika dipanaskan akan mencair, meleleh. Nah, berarti tadinya padat jadi cari, itu namanya discovery learning, Bu. Ya, paham gitu, Bu? Iya, Pak. Iya, jadi discovery learning itu ada pembuktiannya. Tapi kalau problem based learning itu hanya menyampaikan pendapatnya tanpa praktek, tanpa harus praktek. Problem based learning itu tanpa harus praktek. Misalnya bisa mencari informasi di pustakaan atau informasi di buku mata pelajarannya, kemudian nanti disampaikan di presentasi. Nah, biasanya anak-anak kuliah biasanya kayak gitu, Bu. Ya, ada permasalahan ini, tolong dicari solusinya. Nah, kemudian disampaikan. Dari penyampaian itu anak bisa menyimpulkan sendiri bahwa ini yang betul ini. Jika nanti ada penyampaian yang salah, tugas guru yang bertugas untuk membetulkan atau memberi penguatan bahwa ini yang betul ini, gitu loh. Itu tugas guru sebetulnya hanya fasilitator saja, mendampingi saja. Itu ya. Inquiry hampir mirip discovery learning, Bu. Cuma inquiry itu tidak ada pembuktiannya kalau lihat tahap-tahapnya, kalau lihat itunya, ya, tahapan pembelajarannya itu tidak ada pembuktiannya. Inquiry learning hampir mirip dengan discovery, hampir mirip. Kadang ada istilah discovery inquiry learning digabung gitu. Nah itu. Kalau inquiry hampir sama dengan discovery, menemukan, sama-sama menemukan tapi tidak perlu dibuktikan gitu loh. Betul ya, Bu? Baik, kita lanjut. Nomor 30. Oh, ini ada Bu Kean, bukan discovery ya Pak? Yang mana, Bu? Oh, yang ini tadi, maksudnya yang soal ini jawabnya bukan discovery. Iya, Bu, bukan, Bu. Karena apa? Karena di sini tidak ada pembuktiannya, Bapak Ibu ya. Tuh, tidak ada tahapan pembuktiannya, hanya presentasi. Gitu ya. Jawaban yang tepat adalah berbasis proyek. Tuh. Bukan karena ini ada menelusuri informasi berarti kan mencari, Pak, discovery gitu. Bukan. Kalau discovery itu biasanya dalam satu waktu itu, Bu. Ya, dalam satu pembelajaran itu waktu itu. Itu bedanya itu ya. Nomor berikutnya 30. Guru memegang peranan yang sangat penting dalam peningkatan mutu pendidikan, dikarenakan peranan yang penting tersebut seorang guru hendaknya mendapatkan kebijakan yang sesuai dengan regulasi profesi. Berikut ini yang merupakan upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kualitas profesionalitas guru sesuai regulasi dan kebijakan nasional. Yang mana? 30. Yang D, Pak. D, Pak. D, Pak. D ya. D. Kalau yang B Ya, Pak, menyamaratakan, D, Pak. kalau yang menyamaratakan gaji yang diperoleh guru kan nggak mungkin, G. Iya, kita sih
enak-enak saja, tapi D. kan nggak mungkin juga ya. Iya, jawaban yang tepat adalah yang D. Kalau lihat pilihan optionnya itu sudah terlihat, D. Kalau ini ada guru hanya perlu memiliki kualitas, hanya ada kata-kata hanya perlu. Ini sudah negatif, Bapak Ibu ya. Jangan dipilih gitu loh, ya. Itu cara trik memilih jawaban seperti itu. Walaupun kita sebetulnya nggak tahu materi ini gitu ya Bu, tapi kita harus pakai logika kan. Kadang kan soal seperti ini penalaran. Yang A juga salah, yang B juga salah. A, B gugur. Terus yang C mengupayakan adanya program pemindahan tugas. Nah, pemindahan tugas itu juga nggak masuk. Kok jangan disentuh. Waduh. Makanya dia minta mau nyentuh. Endang lagi lucu kayak Pak. Dia waktu ujian UKG ini. Ramai. Ya, baik. Kita lanjutkan. Ada gangguan. Kalau yang C juga kurang tepat, Gi. Pemindahan tugas juga nggak tepat. Memberikan batasan usia pendidikan guru juga kurang tepat. Ya. Yang tepat adalah yang D. Cukup jelas. Lanjut nomor 31. Ya, soal kisi-kisi nomor 28 sampai nomor 30 atau kalau di sini 30 sampai 32 itu tentang profesi guru Bapak Ibu ya. Tentang profesi guru. Kalau Bapak Ibu baca di kisi-kisinya insya Allah hubungannya dengan ini ya. Tentang undang-undang pokoknya. Kenaikan jabatan bagi seorang guru hanyalah merupakan efek dari usaha pengembangan profesionalismenya ya. Bukan tujuan segalanya. Menurut Permendiknas nomor 35 tahun 2010, secara umum aspek yang dinilai dalam aspek pelaksanaan tugas utama dalam proses pembelajaran meliputi. Kemarin sudah saya bahas di pertemuan sebelumnya. Kalau nggak salah 2 kali pertemuan sebelum yang ini. Yang mana ya? Nomor 31 masih ingat? Pak ya. A kayaknya. Yang E, Pak. Antara yang A dan E itu hampir mirip. Yang beda yang mana? Yang E. E Pak, hasil penilaiannya. Melaksanakan B. pembelajaran. Kemarin sudah saya jelaskan. Sudah saya perlihatkan undang-undang. Yang betul adalah yang E, Bapak Ibu. Ingat ya. Ini kan proses pembelajaran. Ingat ya Bapak Ibu ya. Proses pembelajaran. Tugas utama dalam proses pembelajaran adalah ya merencanakan dan melaksanakan pembelajaran, mengevaluasi dan menilai, menganalisis hasil penilaian dan melaksanakan tindak lanjut hasil penilaian. Itu di pembelajaran Bapak Ibu ya. Kalau yang bimbingan itu bukan dalam proses pembelajaran, itu beda lagi nanti Bapak Ibu. Ya. Ini juga tugas kita sebagai guru, tapi dalam proses beda lagi, pembimbingan mungkin atau BK ya, bimbingan konseling. Itu yang A. A dan E hampir mirip. Nah, ini yang mengecoh kita karena ini proses pembelajaran kita pilih yang E. Kalau Bapak Ibu pengen tahu lebih detail, Bapak Ibu bisa ketik di Google ini Permendiknas nomor 35 tahun 2010. Nanti terlihat jelas. Kemarin waktu pertemuan sebelumnya sudah saya jelaskan, secara detail sebetulnya ya Bapak Ibu. Saya perlihatkan undang-undangnya juga atau Permendiknasnya juga itu. Hey, ya bukan yang A ya Bapak Ibu ya. Hey. Bapak Ibu siap. Nah, ini soal ini keluar loh. Ya insya Allah nanti keluar lagi. Ya, biasanya di kisi-kisi nomor 28 sampai 30. Iya. Ini tryout ya, ini soal tryout Bapak Ibu. Iya, saya juga salah Pak, kemarin pilihnya A. Iya, yang A ya, iya betul. Iya, salah Pak. Baik, iya. Nomor berikutnya, nomor 32. Ingarso sung tulodo yang maju mangun pasal atau duri anda yang dikajar di kantor. Manakah pernyataan di bawah ini yang mencerminkan bukan sikap guru dalam prinsip kepemimpinan belajaran tersebut? Yang luar Jawa tahu? Iya betul dia. Yang luar Jawa tahu artinya ini nggih, Bapak Ibu nggih? Iya. Tahu Pak. Tahu nggih? Ingarso sung tulodo. Ingarso itu berarti di depan. Di depan memberikan contoh atau teladan.
Iya, Kalau ing madyo di di tengah. tengah. oh, di Mangun tengah. karso, membangun semangat, Bangun karena memotivasi. semangat. Iya, membangun cita-cita Tuturi. mengajak. Tuturi Tuturi di Handayani, belakang. tuturi. Belakang Turi itu memberikan buri dorongan. di belakang. Iya, di belakang mendorong untuk maju. Ya, gitu ya. Guru itu seperti itu, bisa di depan, bisa di tengah, bisa di belakang gitu. Nah, yang bukan adalah yang D. Guru menjadi satu-satunya sumber belajar. Tidak hanya guru yang sumber belajar. Banyak sekali sumber belajar. Apalagi sekarang ada Google, YouTube, atau mungkin sumber belajar yang lain ya. Gitu, buku. Nah, baik, sekarang kita lanjutkan. Itu tadi soal yang cukup mudah. Sekarang sudah mulai bahasa Indonesia. Soal nomor 33 atau 31 ya. Itu sudah bahasa Indonesia Bapak Ibu. Jadi setiap mapel itu 10 nomor sebetulnya Ibu ya. Profesionalnya ya. Kalau yang pedagogiknya nanti nyambur. Nanti di soal nomor kalau nggak salah itu nomor 101 sampai 120. Jadi nomor 20 soal terakhir dan 30 soal pertama itu soal tentang pedagogik, kepribadian sosial dan pedagogik. Selebihnya itu tentang profesional semua Bu. Ya, dari nomor 31 sampai nomor kalau nggak salah nomor 100 tuh ya. Ini kita bahasa Indonesia. Ini ada cerita Danau Toba. Zaman dahulu kala, nah sudah terlihat sebetulnya ini Bapak Ibu ya. Kalau ada waktu, unsur urutan peristiwa itu namanya teks apa Bapak Ibu? Narasi, Bapak. Teks narasi, betul sekali ya. Suatu hari Toba sangat marah. Nah itu sudah terlihat ini ya bahwa jawabannya adalah teks narasi. Kalau deskripsi, tahu ya Bapak Ibu deskripsi ya? Menggambarkan. Ciri-cirinya bagaimana? Menggambarkan yang seperti apa? Yang kelihatan nama panca indera. Iya betul sekali. Kemarin pertemuan sebelumnya sudah saya jelaskan hubungannya dengan panca indera ya. Terus kalau prosedur jelas ada urutan langkah-langkahnya ya. Eksposisi itu kayak materi pelajaran biasa. Teks eksposisi misalnya gerhana bulan adalah atau rasi bintang adalah kayak gitu. Kayak pengertian-pengertian lah konsep gitu. Ya yang bingung itu antara eksposisi dan eksplanasi Bapak Ibu. Masih ingat tidak eksplanasi itu yang seperti apa? Tentang gejala alam. Iya, ada gejala, ada bagaimana peristiwa itu terjadi, itu eksplanasi ya. Contoh misalnya tsunami. Gelombang tsunami adalah lalu dijelaskan tsunami terjadi karena adanya gempa bumi di dasar laut. Yang ini. Nah, itu namanya eksplanasi ya Bapak Ibu ya. Tapi kalau eksposisi itu hanya menjelaskan, misalnya rasi bintang adalah ini dan seterusnya, hanya menjelaskan. Tidak ada keterangan proses terjadinya bagaimana, tidak. Itu eksposisi. Jadi eksposisi dan eksplanasi itu memang dua teks yang hampir mirip ya Bapak Ibu. Bapak Ibu harus jeli seperti itu. Dan intinya kalau eksposisi ada argumentasinya juga, ada pendapatnya juga ya. Kemudian anekdot, iya ada pemaparan betul. Anekdot ya ini, anekdot ya kayak cerita gitu ya. Tapi sesuai anekdot dengan cerita ininya lucu. adalah cerita lucu betul. Ada reaksi gitu ya, orientasi reaksi. Nah, narasi ini hubungannya dengan narasi. Judul, orientasi itu maksudnya dijelaskan dulu, diceritakan dulu, pengenalan dulu orientasi ya. Zaman dahulu kala hidup seorang laki-laki bernama Toba. Itu orientasi. Kita sedang memperkenalkan diri dulu. Ceritanya. Kemudian ada komplikasi. Komplikasi itu sudah mulai konflik ya Bapak Ibu ya. Suatu hari Toba sangat marah. Nah ini konflik ini komplikasi. Nah, kemudian ada resolusi ya, penyelesaian masalah ya. Di sini penyelesaian masalahnya ini. Begitu Bapak Ibu, cukup jelas ya? Oke, baik. Kita lanjutkan nomor 34. 34, perhatikan kutipan cerita berikut. Pengenalan dan karakteristik tokoh dalam kutipan cerita tersebut ditujukan dengan cara apa? Dialog antar tokoh kah?
Ada dialognya apa tidak? Tidak ada. Tidak ada, berarti yang Tidak A, ada. yang A berarti gugur ya. Yang berarti yang tepat yang mana kira-kira dari kutipan cerita ini? Saya Narasi Ini oleh penulis itu narasi penulis. oleh penulis. Iya, Karena ini penulis dinarasikan, menceritakan. menceritakan ya, iya. Betul, narasi oleh penulis. Iya, betul. Ya jelas, narasi oleh penulis. Kalau reaksi tokoh lain mungkin lebih ke reaksi apa yang ditampilkan di cerita itu nanti beda lagi lah istilahnya. Intinya tergantung ilustrasinya atau kutipan ceritanya bagaimana ya. Kalau ada dialognya di situ mungkin kita bisa lihat dari dialognya. Gitu. Nah itu. Baik, kita lanjutkan nomor 35. Masih kutipan cerita. Rincian struktur teks dari kutipan tersebut adalah yang mana? Saya kecilkan ini. Bapak, orientasi. Ada setiap tahun. Iya betul sekali. Ada pengenalan tokohnya di sini ya. Ada tempat ya. Pembuka cerita ya. Setiap tahun pada bulan April Lala mulai menghitung-hitung hari menanti kepulangan pamannya. Itu orientasi, baru orientasi. Ya. Berarti jawaban yang tepat adalah yang E. Berarti belum mengalami komplikasi nih di sini ya. Belum ada konflik. Ya, baru orientasi pengenalan. Oh iya, berarti pengenalan Pak ya orientasi. Pengenalan dulu. Ya. Resolusi penyelesaian masalah. Oh, evaluasi nggak ada ya Bapak Ibu ya, dalam kutipan teks itu nggak ada evaluasi, ini hanya pengecos saja evaluasi. Kalau koda itu pesannya memang koda. Komunikasi itu konfliknya, mulai terjadi konflik. Kalau resolusi itu penyelesaian konflik, kemudian koda itu yang terakhir, pesan, amanat, koda terakhir. Baik, kita lanjutkan. Ini ada perbedaan dua teks. Ini pasti nanti keluar juga soal-soal seperti ini. Ya. Teks 1 dan teks 2. Tadi udah. 36. Teks 1. 2 adalah manfaat. Pak Wayan jawab B. Pak Wayan jawab B. B atau D ya? D apa D Pak Wayan? B, Pak. Denpasar ya? Yang B, kedua, Pak. Beleleng. Bali. Oh iya, Buleleng ya, Buleleng Bali. Betul sekali. Teks 1 merupakan divisi bagian. Ya, bagian ini ada batang, ada itu ya. Kemudian yang teks 2 adalah manfaat. Berarti jawabannya adalah yang B. B. Iya, betul sekali ya. Definisi bagian dan definisi manfaat. Kalau definisi umum itu umum ya, jeruk nipis adalah itu. Itu. Baik, kita lanjutkan. Ini gampang bahasa Indonesia. Terus yang ini ya. Kemarin di soal nomor 38 saya juga kurang ya Bapak Ibu nggih. Ini nanti 38 nanti ya. 37 dulu. Budi guru kelas 5 akan melakukan penilaian kemampuan siswa dalam membuat teks pidato. Ini sudah sering kali saya sampaikan juga, tampilkan. Urutan aspek yang perlu dinilai Pak Budi ya, biar semakin hafal ini. Kira-kira yang mana Bapak Ibu? Pak. Membuat. Pak. Dari ketepatan tema, struktur dan bahasa. Intinya karena membuat teks pidato tidak ada ekspresi ya. Ya ekspresi keberaniannya tidak ada. Pembawaan tidak ada. Pengguna volume suara tidak ada ya. Dan betul sekali yang itu gampang sebetulnya seperti itu ya Bapak. Tinggal sesuaikan dengan kompetensinya atau tujuannya. Baik. Nah ini nomor 38 kemarin kan hanya sampai sini gitu Bapak Ibu ya. Sedang merencanakan pembelajaran gitu aja ya. Bagi yang kemarin mengerjakan, ini yang dengan kompetensi dasar ini belum ada. Nah ternyata itu error juga, saya sedang ngetik ternyata jaringan saya lost, jadi nggak tersimpan. Yang tersimpan cuma ABC-nya saja.
Pak Edo adalah guru bahasa Indonesia yang sedang merencanakan pembelajaran dengan kompetensi dasar menyimpulkan isi teks laporan hasil observasi. Ya, ini kompetensi dasarnya ini. Materi yang sesuai kira-kira apa? Yang sesuai dengan menyimpulkan isi teks. Kalau menyimpulkan itu hubungannya dengan apa, Bapak Ibu? Makna, Pak. Bukan. Kalau makna kata cuma hanya makna saja, Pak. Misalnya holistik artinya menyeluruh. Itu hanya makna, bukan menyimpulkan. Kalau menyimpulkan sama saja meringkas, Pak. Kira-kira apa yang perlu? Ya, Pak. Ugayan. Langkah-langkah. Langkah-langkah bukan. Kalau Penentuan langkah gagasan menulis, ya. Iya Ugayan betul ya, Pak. sekali. Penentuan gagasan pokok, Pak. Iya betul, penentuan gagasan pokoknya Bapak Ibu ya. Jadi menyimpulkan isi teks laporan kan harus tahu gagasan pokok teks laporan kan, di setiap menyimpulkan, meringkas, tema laporan atau tema cerita itu kan harus tahu gagasan pokok dari laporan tersebut, gagasan pokok dari setiap paragraf misalnya kayak gitu. Gitu ya. Jadi yang materi yang sesuai adalah yang A Bapak Ibu ya. 38A. Kalau makna kata juga kurang tepat. Langkah menulis teks tidak, ini kan menyimpulkan isi teks ya. Bukan menulis, menyimpulkan. Ya menyimpulkan Bu, bukan menulis gitu. Uraian struktur dan ciri kebahasan ini menulis. D sama B hampir mirip. Langkah menulis ini menulis juga. B, D, E sama C itu menulis semua, sedangkan ini yang diminta adalah menyimpulkan isi. Berarti hubungannya dengan gagasan pokok. Itu bisa diterima Bapak Ibu? Bisa, Pak. Oke, siap. Lanjut. Iya, Pak. Oke, ini Maaf, Pak. Ini 15 saya menit jawab. lagi. Iya, Kenapa monggo. bisa jawabannya E nih, Pak? Yang mana? Yang di bawahnya, Ibu membeli sayur-sayuran itu, Pak. Kenapa bisa E jawabannya? Oh iya, siap. Ya. Kalimat panaka yang berpola sama dengan kalimat di atas. Bapak Ibu pernah ingat nggak waktu dulu belajar pola kalimat? Yang pertama Pak, subjek, Subjek, objek, predikat, objek, dan keterangan. Ya, iya. ini ibu apa? Subjek. Objek. Membeli predikat sayur-sayuran, Sasaran. objek. Pasar tradisional, Keterangan. Oke. Baik. Gitu ya. Jawabannya yang mana? Kenapa kok jawabannya yang apa, Pak? Jawabannya E gitu ya. Ya. Oke. Para petani subjek. Oke. Gini. Kalau yang B dulu ya, yang B. Burung-burung bersautan di pagi hari. Atau yang ini dulu, yang A dulu ya, Bu. Paman apa? Subjek. Bercukur. Keterangan. Bercukur predikat. Menggunakan pisau cukur. Objeknya ada enggak? Objeknya ada tidak? Tidak ada. Yang A? Tidak Ya, ada. berarti ini Objek berikutnya. iya, yang A salah ya Bapak Ibu ya. Oke. Burung-burung subjek. Bersautan predikat. Di pagi hari keterangan. Tidak ada objeknya ya Bapak Ibu ya. Tidak ada. Keterangan waktu itu pagi hari. Anak-anak subjek. Bermain dengan gembira. Bermain dengan gembira? Bermain dengan gembira itu gabung itu predikat Bu. Jadi tidak ada objeknya di sini ya. Yang C itu kecuali anak-anak bermain boneka. Nah itu berarti subjek bermain bola. Nah itu subjek predikat objek ada ya. Itu. Berarti yang C juga salah nggih. Nah, terus yang ini langit malam ini. Langit subjek malam ini keterangan bertaburan itu predikat bintang-bintang objek ya, tapi subjek keterangan tidak urut ya Bapak Ibu ya. Nah kalau ini para petani subjek menanam predikat padi objek pagi hari keterangan
Nanti yang tepat Keterangan ada yang waktu. Pak ya. ya. Nanti SPOK ya Bapak ya. POK. Urutannya SPOK gitu ya. Subjek, predikat, objek, keterangan. Saya masih ingat banget ini guru bahasa Indonesia selalu mengajari saya favorit materi pelajaran yang favorit ini saya ini SPOK nih. Kalau bahasa Indonesia gitu ya. Paham G, Pak Wayan G dan teman-teman? Paham, Siap, Pak. Pak. Terima kasih. Oke, baik. Ya, kita lanjutkan nomor berikutnya. Nomor 40. Pada kalimat manakah yang penggunaan tanda baca yang salah? Cari yang salah, Bapak Ibu. Kenapa Yang bisa salah. C jawabannya, Pak? Saya ingat ya. Kenapa bisa C? Iya. Ya, kenapa bisa C, Yang Pak? C. Iya, salah ya. Baik, yang C kenapa salah? Anita tidak mau kuliah lagi, koma, karena. Nah, ini ada kata karena Pak. Kalau karena itu tidak perlu koma, artinya setara Bapak. Ya, kalimat majemuk setara. Ya, karena ada alasannya. Anita tidak mau kuliah lagi karena Bapak Ibu kalau menulis saya tidak berangkat karena ditulis koma apa enggak? Saya tidak berangkat koma karena kalau Pak. nulis surat izin. Saya tidak berangkat koma karena tidak kan? Oh, berarti ini salah jelas. Nah, tapi yang A, kita lihat yang A, B, D, E ya. Ayahnya bukan pegawai bank, koma, melainkan. Nah, beda. Ini karena kalimat yang majemuk yang berbeda, tidak setara ya, Bapak Ibu ya. Ayahnya bukan pegawai bank, koma, melainkan ya. Jadi ini berlawanan. Jadi harus ada koma ini ya. Gitu. Yang B juga betul. Aku hanya membawa beberapa alat tulis, koma, tas, koma, dan buku. Buku-buku gitu ya. Ini harus ada komanya, betul ya? Kan yang dipilih penggunaan tanda bacanya, bukan bahasanya, bukan kata bakunya ya Bapak Ibu ya, tapi penggunaan tanda bacanya. Gitu ya. Nah, sekarang yang D, kalau kita nulis gitu kan, ada koma G. Tahukah kau dari mana suara terikan? Tolong itu berarti tanda petik. Ya, tolong harus ada tanda petik. Ya, tolong barusan. Nah, tuh. Terus dia sangat pandai bergaul di kampus, koma, tetapi yang sama dengan yang A. A dan E itu dua hal yang berlawanan, jadi harus ada komanya. Gitu. Jadi yang tepat adalah yang C, yang salah. Ya, karena ya tadi sebelum karena itu tidak ada komanya harusnya. Gitu, Bapak? Ibu? Maaf, Bisa ya? Pak. Mau tanya yang D. Yang D? Ya, itu kalimat Ya. langsung nggih Pak nggih. Sepertinya harus ada tanda petik sebelum diawali kalimat. Sebelum diberi tanda petik. Biasanya. Oh, nggih, saya paham maksud Ibu. Gini Bapak Ibu, ya. Diberi tanda petik yang dua itu kalau dalam naskah dialog, Bu. Dan dalam tulisan yang kalau kalimat ini digabungkan dengan kalimat lain, itu perlu ada, misalnya gini, Ibu berkata, gitu ya, Ibu berkata, tanda petik ya, Ibu berkata, koma, tanda petik, tahukah kamu ya, gitu kan. Nah, di sini kan kasusnya tidak ada yang seperti itu, Bu. Kecuali di sini kalau ada tulisan Ibu berkata, koma, itu harus ada tanda petik, Bu. Ya. Itu. Ini ya, atau dengan yang lain, misalnya tanda petik terus ditulis dulu tahukah kamu, nah gitu ya, misalnya tanda petik dulu, nah terus ini kata ibu gitu loh, itu nah ini namanya kalimat langsung Ibu ya. Oh, ya, paham, kalimat Pak. langsung Paham, ya, nah tapi karena ini iya betul, karena ini kasusnya memang kalimat langsung, tapi di sini tidak ada seperti itu, Bu, bukan maksudnya seperti itu. Artinya konteksnya beda lagi gitu ya. Iya, saya paham. Terima kasih. Jadi memang biar teman-teman juga tahu, ya itu bedanya ya. Baik, ya itu jadi jawabannya yang C. Tuh. Kecuali di sini tadi ada kata ibu atau ibu berkata gitu, nggih. Baik, saya lanjutkan. Mungkin ini sampai
bahasa Indonesia saja nggih. Nanti matematika dan IPA pertemuan berikutnya saja nggih. Insya Allah nanti Iya, Pak. mudah-mudahan hari Minggu nanti ada waktu nggih. Karena ini saya juga terburu-buru juga ada acara. Baik, 41 ini berdasarkan struktur teks, kutipan tersebut merupakan bagian dari teks apa? Proses terjadinya fata morgana, nah gitu ya. Jawabannya apa? Eksplanasi sudah kelihatan sekali, nggih. Iya. Udah, iya, cukup jelas. Ini tidak perlu. Nah, karena Bapak Ibu sudah hafal ya berarti eksplanasi gitu ya. Proses terjadinya fata morgana adalah ini namanya eksplanasi. Jadi teks eksplanasi itu tentang gejala alam, Pak ya? Iya betul, gejala alam. Bisa Termasuk gejala sosial alam, ya, Pak? bisa gejala sosial betul. Oh, iya. Gejala sosial juga bisa. Misalnya, Berarti berupa pemaparan ya Pak ya? pemaparan, tapi pemaparan yang proses terjadinya gejala, dijelaskan proses terjadinya. Karena sama-sama eksposisi juga pemaparan Ibu, tapi eksposisi hanya tidak menceritakan proses terjadinya, hanya menceritakan tentang konsep-konsep atau definisi-definisi saja. Itu eksposisi. Gitu. Iya Pak ya. Baik, baik kita lanjutkan ini nomor berikutnya. Tentang bahasa Indonesia, tentang media pembelajaran ya, 3 yang dan 4, cocok. Pak. Iya, salin dia bersuara dan video. Karena ini biar tertarik ya, biar menarik perhatian siswa, itu berarti harus sesuatu atau media yang bagus. Salin dia bersuara atau salin dia bersuara itu ya maksudnya sound ya. Terus salin dia bersuara itu kayak video lah gitu ya. Slide yang ada suaranya itu, PPT tapi ada suaranya. Salin dia itu kan bahasa Indonesianya slide gitu ya. Video pembacaan cerita ya video cerita. Nah, pastikan tertarik itu dari media itu nanti anak-anak bisa menuliskan cerita. Nah itu ya, ini kan sebagai medianya. Berarti jawabannya yang tepat adalah yang D. Gitu ya, cukup jelas. Saya salah. Ada yang ditanyakan? Ada saya. Oke, mudah-mudahan besok. 1 dan 2 ya, Bu? Iya, salah. Oh gitu ya. Iya. Sama saya dulu jawabnya 1 dan 2. Soalnya soal ini keluar juga di angkatan saya, Bu. Dan ternyata saya cari beberapa sumber ternyata jawabannya yang D ya. Tapi memang ada yang menjawab 1 dan 2, Bu. Ya, beberapa sumber ada yang menjawab 1 dan 2 juga. Tapi saya ada yang paling banyak itu 3 dan 4 ya, yang mayoritas 3 dan 4D. Lanjut. Ternyata ini sudah matematika dan ini sudah 13.41 ya. Saya juga nanti jam 2-an ada acara, jadi saya tidak bisa meneruskan Bapak Ibu. Tapi insya Allah sudah saya siapkan Bapak Ibu ya.